ini kita akan membahas mengenai sambut Ramadan penuh cinta. Pembahasan yang mudah-mudahan akan menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita menghadapi bulan Ramadan kita ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu, sebelum pembahasannya kita mulai, kita akan awali dulu dengan membaca suratul Fatihah. Sembari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan apa yang akan kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, menjadi ilmu yang tak hanya masuk dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, akan tetapi menjadi ilmu yang disimak dengan kedua telinga kita, dimasukkan ke dalam hati kita, menjadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuh kita, sehingga dengannya kita dapat menjalankan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita lakukan. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, beberapa hari menjelang, beberapa hari ke depan kita akan memasuki salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan tersebut sebagai musim panen bagi kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bulan diskon ya bagi orang-orang yang selama ini tak mampu belanja banyak, tak mampu beribadah banyak. Pada bulan Ramadan ini merupakan bulan kita untuk mampu melakukan itu, sebab amal ibadah di bulan Ramadan ini adalah berlipat-lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat gandanya. 70 kali lipat, demikian kata Nabi Muhammad SAW. Itu masih yang aslinya, belum lagi dengan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah melipat-lipat gandakan lagi yang 70 itu hingga menjadi 700, bahkan 7.000. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, berlipat-lipat ganda yang luar biasa kelipatannya, bahkan terdapat di dalamnya satu malam yang beribadah pada malam tersebut, satu malam itu lebih baik daripada yang beribadah 1000 bulan. Bukan hanya 1000 kali lipat, akan tetapi 1000 bulan. Jadi 1000 dikali 30 lagi. Dan itu nyaris seumur hidup manusia, atau bahkan lebih dari seumur hidup manusia, sebab kalau dihitung menjadi 83 tahun lebih. Umur kita belum tentu sampai ke sana, akan tetapi beribadah satu hari di dalamnya itu menjadi berlipat ganda seperti kamu beribadah 83 tahun, teman-teman saudaraku sekalian. Luar biasa sekali karunia yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di bulan Ramadan ini. Saya melihatnya seperti sebuah mall misalnya, atau pusat perbelanjaan yang harga barang-barangnya di situ itu mahal-mahal sekali. Di dalamnya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita, banyak sekali apa-apa yang kita perlukan, dari pakaian misalnya, sandal, sepatu misalnya, kerudung misalnya, bahkan makanan misalnya, kendaraan misalnya gitu ya. Akan tetapi kita setiap kali lewat di situ, kita hanya sekedar gigit jari aja. Wah, mana mungkin saya bisa mendapatkan itu semuanya gitu. Akan tetapi datang satu hari misalnya di mana pada hari tersebut itu barang-barang di situ diskon 1000 diskon, 1000 kali lipat. Misalnya begitu ya. Yang biasanya dijual dalam misalnya dalam uang Indonesia misalnya gitu ya, dalam 700.000 misalnya menjadi hanya 700 perak misalnya gitu ya, 700 rupiah gitu. Nah itu kan menjadi suatu hal yang pasti akan sangat kita kejar sekali, dalam artian misalnya yang biasa harganya $700 gitu ya, menjadi hanya $1 saja. Yang biasanya $1.000 menjadi hanya $1 saja gitu. Nah tentu kita orang-orang yang tidak mampu untuk membelinya pada waktu-waktu yang lain, tentu kita akan ngantri, kita akan rela mengantri di depan tempat tersebut, rela untuk berdiri lama menunggu pintu tersebut terbuka, dan akan berdiri juga untuk mengambil barang tersebut, dan akan berebutan untuk bisa mendapatkan barang-barang yang terdapat di sana. Demikian kiranya kurang lebihnya apa yang terjadi di bulan Ramadan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena memang Ramadan ini untuk kita.
Ramadan ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita, teman-teman suriku sekalian, yang pada hari-hari biasa begitu malas untuk beribadah, begitu perhitungan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang seperti misalnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah setiap malamnya memiliki 1.000 rakaat. Tentu saja kita putus asa dari melakukan hal yang seperti itu, gitu kan ya. Kita bukan seperti misalnya Al-Imam Al-Syafi'i alaihi ridwanullah yang membaca Al-Quran sehari hatam, begitu ya. Imam Asy-Syafi'i dikabarkan menghatamkan Al-Quran sehari sekali, dan di bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali hataman Al-Quran. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini bukan untuk para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Mereka di luar Ramadan pun telah mampu beribadah dengan ibadah-ibadah besar. Tetapi Ramadan ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang malas-malas ini, dengan dilipat-lipat gandakannya amal ibadah pada bulan tersebut. Diharapkan dengan cara itu para hamba-hamba Allah yang malas-malas macam kita ini akan menjadi hamba Allah yang pantas untuk sekurangnya berada di belakang mereka, para hamba-hamba tercinta di sisi Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat nanti. Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memaknainya dengan cara yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah ketika menceritakan bulan suci Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman. Tidak semua perintah Allah Subhanahu wa taala Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Banyak juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan kepada segenap manusia, ya ayyuhan nas. Gitu ya. Tapi untuk yang kali ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, karena puasa ini memang telah naik tingkatannya. Tak semua manusia mampu mengerjakan puasa ini. Hanya orang-orang yang hatinya telah penuh dengan keimanan yang akan mampu melakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak hai ya, tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sapaan ini gitu. Karena memang perintah ini hanya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang telah beriman kepada Allah, meyakini adanya hari akhir dan beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan, dituliskan, ditetapkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian untuk berpuasa juga gitu. Dari sini kita juga tahu bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah lama, syariah qadimah. Salah satu dari jenis syariat yang dari masa-masa dulu gitu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada satu nabi melainkan semuanya ada kewajiban untuk berpuasa. Meskipun tentu saja puasanya bisa berbeda-beda setiap zaman, setiap situasi, setiap syariat, itu bisa berbeda-beda sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, zaman Nabi Muhammad alaihissalam syariatnya sesuai hingga zaman akhir. Puasa selama 1 bulan, selama bulan Ramadan, ini adalah merupakan ibadah yang standar, yang diharapkan tidak akan berbahaya bagi badan manusia, dan bahkan malah justru akan sangat berguna bagi badan manusia, sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi kewajiban syariat ini memang telah diwajibkan juga pada umat-umat yang terdahulu. Maksudnya semua umat yang terdahulu, dari umat zamannya Nabi Adam misalnya, yang umatnya semuanya adalah anak cucu beliau,
hingga kemudian di zamannya Nabi Nuh, di zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Musa, sampai kepada zamannya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Semua dari para nabi-nabi ini pun juga mendapatkan kewajiban berpuasa sesuai dengan zaman mereka masing-masing, sesuai dengan umat mereka masing-masing. Nah, kenapa semua nabi-nabi juga mendapatkan syariat berpuasa? Karena memang puasa itu adalah jenis ibadah tarkiyah. Ibadah itu ada dua, teman-teman. Ada ibadah fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Ibadah fi'liyah adalah ibadah yang kelihatan gerakannya atau yang kelihatan bacaannya gitu. Ada sesuatunya yang kelihatan gitu. Jadi kalau di foto tuh kelihatan gitu dia lagi ngapain. Misalnya kayak foto orang sholat. Nah, kita udah bisa bayangin gitu kan. Kemudian foto orang sedekah. Kita juga bisa bayangin seperti apa fotonya, gambarnya gitu kan. Kemudian misalnya gambar orang sedang membaca Al-Quran. Nah, kita juga kelihatan gitu kan. Atau suara orang sedang membaca Al-Quran. Nah, itu terlihat. Apalagi foto orang sedang berhaji gitu kan ya. Nah, itu tentu saja kelihatan gitu. Ada ibadah itu yang memang terlihat secara gambarannya, secara jelas gitu. Nah, puasa itu bukan jenis ibadah yang fi'liyah semacam itu. Dia adalah jenis ibadah tarkiyah. Jenis ibadah tarkiyah. Karenanya, nah tuh saya dengar ceritanya, ada seorang guru meminta anak-anak murid kelas dasar ya, untuk menyerahkan gambar dia sedang beribadah gitu. Semuanya kemudian menyerahkan gambar-gambar yang jelas gitu. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, ada yang sedang bersedekah gitu kan. Kemudian ada seorang menyerahkan gambarnya dia sedang tidur. Gurunya bilang, ini nggak sedang ibadah nih. Dia bilang, Bu, saya lagi tidurnya itu lagi puasa gitu ya. Nah, itu jadi kelihatan kan bahwa memang ibadah puasa itu tidak terlihat. Ketika kita sedang bersama-sama juga nggak kelihatan yang mana yang sedang berpuasa gitu. Karenanya ibadah puasa ini juga merupakan salah satu ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala karena lebih mudah ikhlasnya. Karena nggak kelihatan, makanya dia lebih mudah ikhlasnya, teman-teman saudara sekalian. Sementara ibadah yang lain kan karena terlihat sehingga lebih mudah membuat orang riya, lebih mudah membuat orang pamer gitu ya. Apalagi ibadah haji yang ketika pulang jadi ada gelar haji di depan namanya gitu kan. Ada gelar hajah di depan namanya sehingga jadi lebih memungkinkan orang untuk pamer dengan ibadahnya tersebut gitu. Meskipun menurut saya penggunaan gelar haji atau hajah bagi orang yang sudah haji itu tidak tepat ya. Sebab gelar al-hajj itu artinya adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah haji. Kalau dia udah pulang kan dia udah nggak haji lagi gitu. Sama aja kayak orang lagi sholat itu al-musolli gitu kan, orang yang sedang sholat. Udah dia selesai sholat kan udah nggak lagi disebut al-musolli gitu. Maka teman-teman saudara sekalian, kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan bahwa ibadah-ibadah yang lain itu masih memungkinkan untuk adanya pamer atau riya atau sum'ah ya. Perbedaan riya dengan sum'ah, riya itu ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengar orang. Nah, sementara ibadah puasa ini lebih aman dari dilihat orang ataupun didengar orang karena memang sebenarnya tidak terlihat dan tidak terdengar, nggak ada suaranya ya, kecuali kalau perutnya sedang sangat lapar sehingga menimbulkan suara ya. Tapi selain daripada itu saya rasa nggak juga gitu. Juga tidak ada baunya ya, kecuali mungkin bau mulutnya ya yang disebabkan karena adanya puasa tersebut, yang saya rasa juga kalau kita pandai menjaga kesehatan mulut juga tidak akan tercium aroma yang tidak sedap dari mulut kita. Jadi lebih aman dari hal ini untuk terjadinya ketidakikhlasan dalam puasa. Karenanya menjadi satu amal ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan Allah dalam salah satu hadis qudsinya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam melansir atau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bercerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak manusia itu adalah untuk dirinya sendiri. Semua amal ibadah seorang hamba untuk dirinya sendiri illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li. Kata Allah, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibih, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya.
akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Sehingga membuat bahkan para malaikat-malaikat pun itu tidak tahu berapa pahala puasa masing-masing dari kita, teman-teman saudara sekalian. Habib Umar bin Hafid, guru kita semuanya, beliau pernah mengatakan bahwasanya para malaikat itu, malaikat rokib yang mencatat amal kebaikan, malaikat atid yang mencatat perbuatan buruk seseorang, malaikat rokib itu, teman-teman saudara sekalian, ketika mencatat sebuah amal ibadah, itu lengkap dengan pencatatan pahalanya gitu. Misalnya baca Al-Quran, kalau khusyuk berapa, kalau nggak khusyuk berapa, itu semuanya tuh ada lengkap gitu pahalanya. Kalau tadabbur berapa, kalau nggak tadabbur berapa, gitu kan ya. Itu semuanya akan ditulis lengkap oleh para malaikat-malaikat, kecuali puasa. Yang puasa itu mereka hanya mencatatkan Halimah puasa, dah gitu aja gitu. Enggak mencatatkan nilai puasanya berapa. Karena yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis qudsi tadi yang saya sampaikan ya, fa innahu li, kata Allah. Puasa itu adalah untukku. Udah, bahkan malaikat pun hanya menulis puasa gitu aja, tidak menuliskan berapa pahalanya, karena wa ana ajzibih, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Aku sendiri yang akan menjadi hakim, berapa yang aku putuskan nilai pahalanya nih layaknya dihargai berapa nih puasanya nih. Puasa hari ini nih layaknya dihargai berapa nilainya, itu Allah sendiri yang melakukannya, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi semacam gini nih, kalau kamu punya atasan, punya bos, misalnya gitu ya, satu hari dia akan datang ke rumah kamu, teman-teman sekalian. Kemudian dia udah kasih tahu gitu, bahwa saya ingin kamu membuatkan untuk saya donat, misalnya gitu. Hari itu tentu saja tidak hanya donat yang kamu buat, kamu juga buat ada nasi, kamu juga buat ada kerupuk, kamu juga buat ada keripik juga, kamu akan suguhkan telur misalnya, kamu akan suguhkan kue-kue yang lain-lain juga, kamu akan suguhkan buah, salad, dan lain sebagainya, kamu akan suguhkan aneka ragam minuman untuk memuliakan bos kamu ini, atau majikan kamu ini ya, orang yang sangat-sangat kamu hormati ini gitu, atasan kamu ini. Nah teman-teman saudara sekalian, dia karena memang sudah bilang bahwasanya dia paling suka donat misalnya, ketika sampai di rumah kamu tersebut, dia hanya mengambil donatnya, kemudian mengatakan kepada semua orang-orang yang dia bawa serta juga dalam rombongan, kalian boleh makan yang lain, aku hanya akan mengambil donatnya. Nah kalau kamu udah tahu kebiasaan dia hanya mengambil donat, tentu kamu akan membuat donat di kunjungan yang lainnya, kunjungan dia yang lainnya akan membuatnya sebaik-baik donat, teman-teman. Kamu mungkin akan berbuat apapun untuk bisa membuat satu donat yang paling enak gitu kan, yang paling menyenangkan yang bisa kamu buat gitu, yang paling lezat lah, seperti itu. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Semua amal ibadah manusia untuk dia sendiri kecuali puasa. Puasa mereka untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi dari semua amal ibadah kita nih teman-teman saudaraku sekalian, yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kita adalah puasa kita. Adalah puasa kita, wa ana ajzibih, Allah sendiri yang akan memberikan penilaiannya, Allah sendiri yang akan menjadi jurinya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjadi hakimnya, Allah yang akan memutuskan mana yang diterima, mana yang ditolak. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memutuskan yang diterima itu dapatnya nilainya mumtaz, dapat nilainya yang istimewa misalnya, atau yang hanya sekedar asal diterima aja misalnya gitu, atau yang memang benar-benar bagus atau yang tidak bagus. Nah itu subhanallah, Allah langsung yang akan memberikan penilaiannya, teman-teman saudara sekalian. Karenanya puasa ini bukan sesuatu hal yang main-main. Kita harus sambut puasa ini dengan penuh cinta, karena ini adalah hubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita, mari kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendirilah yang akan menilai puasa kita, teman-teman
teman-teman, yang akan menilai Ramadan kita, teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang salehah, yang layak untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita layak untuk mendapatkan semua, berhak untuk mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian la'allakum tattaqun. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau kita benar menjalankan puasa kita, maka predikat tattaqun, predikat kalian akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalian akan keluar dengan sertifikat sebagai seseorang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita membaca Al-Qur'an, ada banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakannya sebagai uiddat lil muttaqin. Ini dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ini untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjanjikan banyak hal untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ini salah satunya kita nih bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kalau kita menjalankan ibadah puasa dengan benar. Ibadah puasa yang benar itu yang bagaimana? Yuk kita pelajari teman-teman sedikit sekalian. Yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita benahi dalam puasa Ramadan kita adalah puasanya. Ramadan yang harus kita benahi, yang nomor satu adalah puasanya. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, ini ya, ada banyak donat-donat yang tertolak, ada banyak jamuan-jamuan yang dipersembahkan kepada Allah dan Allah menolaknya begitu saja. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, kam min saim laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Dalam satu riwayat illal ju' wal dhama. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali hanya sekedar rasa lapar dan haus belaka. Dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, melainkan rasa lapar dan haus saja. Jadi seperti membuka pepesan kosong lah gitu. Ya, disuguhkan makanannya ternyata sangat nggak enak gitu. Disuguhi sesuatu, akan tapi sesuatunya ini sangat tidak bermutu, sehingga kemudian dilepeh, sehingga kemudian dilempar, kemudian dibuang. Seperti itu teman-teman saudara sekalian. Yang salah bukan Allah yang tidak menerimanya, akan tetapi karena memang puasanya yang tidak layak diterima. Seperti apa puasa yang tidak layak diterima? Nabi Muhammad alaihissalam menyebutkannya dalam salah satu hadis yang lain. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, khamsun yuftirna sha'im. Khamsun yuftirna sha'im, ada 5 perkara yang membuat batal habis pahala puasa seseorang. Ada 5 perkara yang membuat batal habis pahala puasa seseorang. Seperti puasa ini kalau saya gambarkan seperti sebuah balon. Saudaraku sekalian, dari pagi kamu berpuasa itu seperti sedang meniup sebuah balon, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, sampai di akhir hari ya, menjelang malam yaitu waktunya maghrib, kamu sudah membuat satu balon yang begitu besar. Akan tetapi hati-hati, sama halnya dengan balon, begitu mudah sekali ia menjadi pecah begitu saja, hanya karena satu tusuk jarum ke balon tersebut sudah menjadikan balonnya sudah tidak lagi tersisa apa-apa, udah nggak ada apa-apanya lagi gitu. Nah, Nabi Muhammad menyebutkan 5 jarum-jarum ini yang bisa membuat pahala-pahala puasamu menjadi habis tak tersisa. Bukan menjadi sedikit teman-teman, tapi habis tak tersisa. Bahkan para ulama menyebutnya, salah satunya Imam Abu Hanifah, menjadikan puasanya itu batal dari asalnya sehingga harus diqadha. Akan tetapi para ulama Syafi'iyah sebagaimana ulama-ulama yang lain selain Imam Abu Hanifah menyampaikan hanya batal pahala puasanya. Yang dalam artian puasanya menjadi tidak punya pahala apa-apa, akan tetapi tidak wajib diqadha gitu. Dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah meskipun tidak ada nilai pahala puasanya. Nah itu kalau dipikir-pikir buat apa ya puasanya kalau nggak ada nilai pahalanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari jenis puasa yang seperti ini insya-Allah. Menjadikan puasanya laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Enggak dapat apa-apa dari pahala puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus belaka. Puasa yang bagaimana itu? Nabi Muhammad menyebutkan khamsun yuftirna sha'im, 5 perkara membuat batal habis pahala puasa seseorang. 4 sebabnya dari lisan, 1 sebabnya dari mata.
ya. 4 hal ini dari lisan, dari dosanya lisan atau dari dosanya mulut kita ya. Sementara yang satu lagi yaitu dari dosanya mata atau penglihatan seseorang. Yang dari lisan, ini katanya Nabi Muhammad SAW, al-kadhib wal ghibah wal namimah wal yaminul fajirah. Dan yang dari mata adalah an-nadhar bisyahwah. Yang dari mulut atau yang dari lisan ada 4 hal. Yang pertama adalah bohong. Kamu kalau puasa, kemudian di dalamnya dari sejak sahur, pagi, subuh, sampai ke maghrib, ada kebohongan yang kamu sampaikan, ada kebohongan yang kamu ucapkan, maka menjadikan pahala puasamu itu habis tak tersisa, teman-teman. Habis tak tersisa. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Ini ya, habis tak tersisa dengan adanya kebohongan yang kamu sampaikan. Karenanya banyak di antara para ulama-ulama, di antara para orang-orang soleh, itu yang ketika datang bulan suci Ramadan, mereka memilih untuk tidak banyak bertemu dengan manusia. Mereka memilih untuk tidak banyak berjumpa dengan orang. Lebih baik khalwat aja dah gitu kan. Lebih baik berdiam diri saja, tidak usah jumpa sama banyak orang gitu. I'tikaf aja di masjid. Apakah itu juga bagus untuk kita lakukan ya zaman sekarang? Bagus juga, akan tapi jangan lupa bahwasanya selain daripada kamu tidak berjumpa orang-orang dalam dunia nyatamu, kamu juga tidak usah berjumpa orang-orang juga dalam dunia mayamu gitu kan. Enggak ngobrol sama orang sih, tapi dia baca Instagram, kemudian menyebarkan broadcast yang isinya berita yang hoax misalnya gitu, kabar-kabar burung yang dia sebarkan kemana-mana, bahkan fitnahan-fitnahan gitu ya, dalam urusan-urusan politik misalnya, atau bahkan kabar-kabar artis yang disebarkan gitu ya, padahal kabarnya tidak benar adanya gitu kan. Itu semuanya bisa membuat batal habis pahala puasamu, teman-teman. Sayang sekali gitu. Pahala puasa kita yang begitu indahnya, sehingga seharusnya menjadi sesuatu yang layak diterima, layak dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu hapuskan dengan hanya sekedar kebohongan-kebohongan yang kamu ucapkan atau kamu tuliskan ya, dari lewat jari-jarimu itu, jempol-jempol yang berbohong nih ya di dunia maya gitu, atau di media-media sosial kita. Baik, itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian, oh ya, masalah kebohongan ini bahkan kepada orang-orang terdekat kita ya, yang harus kita hindari, yang harus kita hati-hati adalah jangan sampai di bulan suci Ramadan kamu berbohong, terutamanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudarimu, siapapun lah yang ada di sekitarmu. Betul-betul pikirkan semua perkataan yang kamu akan ucapkan pada hari-hari ini sebagai pelatihan untuk datangnya bulan suci Ramadan. Kamu sudah dalam keadaan bersiap untuk menjaga lisan lebih pandai daripada di waktu-waktu yang lalu. Karena memang lisanmu ini sangat berbahaya nih di bulan suci Ramadan, yang akan menjadikan puasamu mudah untuk menjadi puasa yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, dan bukan artinya begini, kalau misalnya gitu ya, suamimu tanya gitu, "Kamu ada lihat nggak uang yang saya taruh di saku baju saya gitu? Kamu udah lihat nggak?" Nah, itu uangnya padahal udah kamu ambil gitu kan. Kamu jangan kemudian bilang, boleh saya jawab nanti habis taraweh, misalnya gitu ya, untuk menghindari mau bohong nih, tapi kalau lagi puasa bohongnya jadi membatalkan puasa gitu. Ya udah deh, saya jawabnya nanti aja habis taraweh misalnya gitu. Nah, itu sama-sama aja teman-teman. Berbohong dan niat berbohong, nah itu merupakan perbuatan yang juga sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang berikutnya dari hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa, yaitu selain daripada al-kadhib atau bohong, itu juga al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Nah, ini yang banyak juga terjadi di antara kita ini ya. Ghibah itu sudah merupakan kayak cemilannya orang-orang gitu, kayak makanan, kayak snack gitu buat sebagian orang. Rasanya kalau nggak ghibah kayak belum makan snack gitu, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu juga yang harus kita latih nih dalam hari-hari ini, lisan kita nggak menjadi lisan yang mudah berghibah, baik secara langsung
ataupun ghibah di media sosial kita ya, atau berghibah di misalnya di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Karena ternyata ghibah ini ada sesuatu hal yang dapat membatalkan habis pahala puasa kita. Dan itu pernah ditunjukkan di masa hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam dalam sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, dan saya berulang kali mendengarnya dari guru saya Al Habib Umar bin Hafid mengenai kisah ini. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, kata beliau, Nabi Muhammad pernah memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa dan tidak memperbolehkan mereka berbuka kecuali dengan izin beliau. Maka pada saat datang waktunya maghrib, jelang maghrib, para sahabat-sahabat mengantri ya, atau dalam bahasa Arab tobur gitu ya, untuk bisa mendapatkan izin berbuka dari Nabi kita Muhammad alaihissalam. Mereka berurutan bergantian mengatakan kepada Nabi. Nabi berdiri di depan pintu rumah beliau dan para sahabat mengantri untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad, Rasul, apakah saya dan keluarga boleh berbuka? Nabi Muhammad mengatakan silahkan. Rasulullah, apakah saya boleh berbuka? Iya silahkan. Rasul, saya mau berbuka, silahkan. Saya dan semua keluarga boleh berbuka, Rasul, silahkan. Semuanya mendapatkan izin kecuali ada 2 orang perempuan ya. Ada 2 orang perempuan yang tidak mendapatkan izin Nabi Muhammad alaihissalam untuk berbuka gitu. Sampai semua orang sudah pulang ke rumahnya dan semuanya sudah berbuka, 2 orang ini aja yang masih berada di depan pintu rumah Nabi Muhammad alaihissalam karena mereka belum mendapatkan izin untuk berbuka. Mereka kemudian mau masuk juga enggak enak gitu, mau ngomong langsung Nabi masuk ke dalam rumah gitu, mereka juga beradab. Jadi mereka hanya nunggu aja sampai ada seorang laki-laki yang mereka berdua lihat mau masuk ke dalam rumah, mereka pun bilang gitu, tolong dong sampaikan kepada Nabi kami ini boleh berbuka apa enggak gitu. Yang lain-lain udah pada buka semua nih, kami tinggal berdua aja. Kami sudah sangat kelaparan sekarang ini gitu. Laki-laki tersebut masuk kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna mra'atani tahtal bab tasta'dinani laki an taftura. Wahai Rasul, ada 2 orang perempuan di depan pintu rumahmu, mereka meminta izin kepadamu untuk berbuka. Apakah mereka boleh berbuka wahai Rasul? Nabi Muhammad malah mengatakan, kata Nabi Muhammad, hatil wi'a, ambilkan tempat, kayak semacam ambilkan wadah ya, semacam baskom, semacam ember, semacam baldi lah kalau di Malaysia gitu. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada mereka, maksudnya tempat yang biasa digunakan untuk meletakkan air gitu kan. Nabi Muhammad mengatakan kepada laki-laki tersebut sesudah dia mendapatkan baskomnya tadi ini ya, mendapatkan ember atau baldinya tadi ini, Nabi kemudian berkata, murhuma antatagaya fi hadal wi'a, suruh 2 orang perempuan ini untuk muntah di tempat ini. Maka laki-laki ini meskipun dia merasa aneh dengan perintah Nabi Muhammad, dia pun membawa tempat tersebut itu kepada 2 orang perempuan ini. Dia berkata, nih sama Nabi kamu berdua disuruh muntah, ya, disuruh tumpah. Dia kemudian bilang, bagaimana kami akan tumpah, bagaimana kami akan muntah di tempat ini, sementara kami ini nggak makan apa-apa sepanjang hari gitu. Kami minta izin untuk masuknya makanan, Nabi malah menyuruh kami untuk mengeluarkan makanan gitu. Bagaimana mungkin kami melakukannya? Katanya laki-laki tersebut, saya tidak mengerti, akan tetapi semua perintah Nabi wajib bagi kita untuk melakukannya. Dah, kamu kerjain aja. 1 orang perempuan kemudian membungkukkan badannya ke arah tempat tadi ini ya, wadah tadi ini, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan subhanallah, teman-teman sekalian, dia pun kemudian seperti habis makan daging busuk gitu. Kayak habis makan daging yang memang sudah sangat busuk sekali, lengkap dengan ya semacam nanah-nanahnya begitu ya, semacam busuk-busuknya daging itulah gitu. Kemudian yang satu lagi juga melakukan hal yang sama dan keluar yang sama juga gitu. Dia dengan menutup hidungnya, dia membawa tempat ini ke hadapan Nabi Muhammad alaihissalam yang kemudian segera berkata, innahuma samata ma halallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Innahuma samata bima ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Sesungguhnya kedua orang perempuan ini berpuasa tidak mau makan sesuatu yang halal buat keduanya, akan tetapi mereka membatalkan puasanya dengan memakan yang haram bagi keduanya.
Kita ini kalau puasa kan nggak mau minum kopi, padahal kopi halal buat kita. Kita nggak mau makan nasi uduk misalnya, nasi lemak misalnya gitu kan ya. Karena kan kita sedang berpuasa. Nasi lemak sejatinya hukumnya halal buat kita. Yang halal-halal kita tinggalkan karena memang kita diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum selama berpuasa. Kata Nabi Muhammad, tapi kedua perempuan tersebut telah membatalkan puasanya dengan makan makanan yang haram buat mereka. Makan apa? Makan bangkai. Kenapa bisa makan bangkai? Jalasat ihdahuma indal ukhra faktabata. Yang satu duduk-duduk bersama dengan yang lain, kemudian dua orang ini membicarakan aib seseorang, membicarakan aib kawannya. Dua orang ini membicarakan aib saudaranya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain, itu sama saja seperti memakan bangkai daging saudara kalian sendiri dalam keadaan bangkai, dalam keadaan sudah mati gitu. Seperti memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan sudah mati, sudah bangkai gitu. Nah, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nah, itu kan makan manusia itu seger aja nggak boleh gitu. Apalagi jadi bangkai gitu kan ya. Tentu saja ini adalah suatu hal yang sangat-sangat diharamkan. Jadi Nabi Muhammad menyebutkan jenis-jenis kanibalisme nih ya, di mana orang yang membicarakan aib orang lain sedang melakukan salah satu bentuk dari kanibalisme kecil gitu, dari memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selamat dari bahayanya ghibah dan kita bisa menghindarinya selama bulan suci Ramadan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah menangkan kita menghadapi hawa nafsu dan hawa nafsu kita selama bulan suci Ramadan, dengan cara kita tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ghibah ini teman-teman sekalian adalah dzikra akhakal muslim bima yakrah lau sami'ah. Menyebutkan sesuatu hal tentang orang lain, tentang saudara kita sama muslim ya. Sesuatunya tersebut itu kalau dia dengar dia nggak suka gitu. Kalau dia dengar dia nggak suka. Termasuk membicarakan anaknya yang masih kecil, termasuk membicarakan karyanya, misalnya gitu ya. Ustazah Halimah nih bikin buku apaan sih? Nggak bermutu, sampah, misalnya begitu ya. Nah, kalau kamu lakukan itu di bulan Ramadan gitu, saya kalau saja mendengar ucapanmu tersebut, saya tentu tidak akan suka gitu ya. Karenanya, membicarakan seseorang itu tidak hanya membicarakan fisiknya aja gitu, bahkan membicarakan karyanya, membicarakan anaknya, membicarakan suaminya misalnya gitu ya, ataupun membicarakan sesuatu hal yang terkait sama orang tersebut walaupun benar. Nah, itu termasuknya adalah bagian dari ghibah. Misalnya membicarakan masakan orang tersebut gitu ya. Ya kalau orangnya dengar dia akan tersinggung gitu. Dia tidak akan suka. Nah, itu juga adalah merupakan salah satu bentuk ghibah gitu ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukan artinya kalau ada seseorang mengajakmu berghibah di waktu siang, kamu kemudian bilang, "Tar aja ya, sepulang kita taraweh gimana nih?" Ah, itu juga sama aja. Ghibah, niat berghibah begitu ya. Kita pending sampai dengan habis buka puasa. Sama-sama aja teman-teman saudara sekalian, suatu hal yang selayaknya kita hindari. Kemudian yang ketiganya, kata Nabi Muhammad SAW, salah satu yang membatalkan pahalanya puasa adalah namimah. Namimah itu apa? Memindahkan omongan atau menyebutkan sesuatu hal yang tidak baik kepada seseorang, atau memindahkan omongan seseorang kepada orang lainnya lagi untuk membuat mereka saling benci. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan rumah tangga ya. Misalnya kayak seorang istri yang menjelek-jelekan suaminya di hadapan ibu mertuanya, misalnya gitu kan. "Ya tuh anak mamah tuh sukanya begini, untuk membuat mamahnya tersebut jadi kayak gimana gitu sama anaknya dia sendiri gitu kan. Atau misalnya kamu menyebutkan tentang suamimu di hadapan ibumu atau orang tuamu yang membuat orang tua kamu juga jadi nggak suka sama dia gitu. Itu jauh lebih berbahaya lagi ya. Sampai-sampai saya pernah dengar bahwa kalau kamu ada masalah sama suamimu, lebih baik tuh jangan ceritakan kepada
keluargamu, terutama jangan ceritakan kepada orang tuamu. Ini lepas dari bukan hanya Ramadan ya, apalagi kalau itu kamu lakukan di bulan Ramadan gitu. Tapi bahkan di luar bulan Ramadan sekalipun gitu, seharusnya kita menjaga teman-teman, jangan sampai orang tua kita atau orang-orang yang kita sayangi mengetahui aibnya suami kita. Kadang-kadang istri tersebut sudah baikan hubungannya sama suaminya, tapi keluarganya masih belum. Ibu bapaknya masih masih sakit hati gitu, anaknya dibegitukan atau saudara-saudaranya masih sakit hati gitu kan, karena adiknya atau kakaknya dibegitukan oleh suaminya gitu misalnya, padahal dia sama suaminya udah baik-baikan gitu. Itu juga yang harus kita hindari dalam kehidupan kita, sebab bagaimanapun kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk dunia kan gitu. Ada masa kehidupan panjang sesudahnya di hari akhirat nanti yang semua kebaikan ataupun keburukan di sana bergantung dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia sekarang ini. Maka harus lebih hati-hatilah kalau mau berbuat apapun, kalau mau ngomong apapun, mudah-mudahan Allah jaga lisan-lisan kita semua insya Allah. Dan yang keempatnya atau yang terakhir dari bahayanya lisan ya yang dapat membatalkan pahala puasa adalah al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Ya, bersumpah tapi dengan sumpah yang palsu gitu. Wallahi billahi gitu kan, padahal dia tidak melakukannya, atau wallahi billahi saya tidak melakukan itu padahal dia melakukannya gitu. Nah, ini sumpah palsu yang seperti ini, atau menjanji-janjikan gitu ya. Demi Allah kalau kamu puasanya penuh nak sampai dengan akhir bulan, nanti mama akan belikan kamu sepeda motor misalnya gitu ya. Nah, padahal kamu dalam hati juga udah tahu kalau kamu nggak akan beliin itu gitu misalnya. Nah, itu juga merupakan sumpah palsu yang al-ghamush. Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai sesuatu hal yang bisa menjerumuskan, yang bisa menenggelamkan seseorang ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang satu yang disebutkan Nabi sebagai yang dapat membatalkan pahalanya puasa, yaitu bahayanya mata, yaitu an-nadhar bi syahwah, melihat dengan syahwat. Nah, melihat dengan syahwat itu baik secara langsung dengan ya orang menyebutnya sekarang cuci mata, padahal itu sebenarnya mengotori mata ya. Cuci mata, saya mau pergi ke mall misalnya gitu ya, lihat-lihat yang lucu-lucu. Kalau yang kamu maksud dengan lihat yang lucu-lucu adalah tas misalnya gitu, atau apalah gitu kan, itu suatu hal yang lain. Tapi kalau yang kau maksudkan adalah memandang laki-laki yang bukan mahrammu dengan pandangan rasa suka gitu, nah itu yang dapat membuat pahala puasamu jadi habis, baik itu secara langsung seperti yang tadi saya ceritakan ataupun secara tidak langsung seperti di zaman sekarang ini ya, melihat di layar televisi misalnya, atau di layar komputer, di layar handphone dan seterusnya gitu. Itu semuanya, ataupun di majalah misalnya atau di buku dan seterusnya. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita, bahkan kepada yang halal. Bahkan kepada yang halal, memandang dengan syahwat bahkan kepada yang halal. Siapa yang halal dipandang dengan syahwat? Yaitu suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Halal boleh dilakukan, tapi di bulan Ramadan tidak diperkenankan. Jangan memandang kepada yang halal sekalipun dengan pandangan syahwat gitu. Hindarkan hal yang seperti itu untuk menjadikan puasa kita betul-betul menjadi puasa yang layak, menjadi hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang juga saya semacam kurang setuju ya dengan maraknya orang-orang yang nikah jelang-jelang puasa gitu. Nah, bukan berarti nggak setuju bagaimana gitu, cuman dia harus lebih mampu menjaga puasanya sih, karena kan jadi lebih berat aja gitu. Awal-awal puasa kan biasanya tegangannya itu lebih tinggi gitu ya, atau kalau ibarat listrik itu tekanan listriknya itu kan lebih tinggi tuh, voltasenya gitu ya, lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah menikah cukup lama gitu. Nah, mudah-mudahan para pengantin-pengantin baru kita lebih mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya insya Allah, meskipun menikah sebelum Ramadan gitu, jelang-jelang Ramadan. Nah, itu bisa menggantinya dengan waktu malam boleh-boleh aja sih, yang penting siangnya itu harus benar-benar terjaga gitu.
Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, nah, kalau puasa kita sudah tepat seperti apa yang tadi telah disampaikan ya, aman dari ghibah, aman dari namimah, aman dari nadhar bisyahwah, aman dari bohong, aman dari sumpah yang palsu gitu, sumpah yang tidak benar ya. Maka kita perlu juga menjadikan puasa Ramadan kita itu sebagai amalan yang bisa membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah malamnya. Kita jaga tarawih kita, jangan tinggalkan tarawih teman-teman, karena selalu saja pahala puasa dan juga karunia-karunia lain yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan pada bulan Ramadan, dari rahmatnya, dari ampunannya, dari itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, dari bergugurannya dosa-dosa, dari ijabah doa, dari karunia-karunia beragam yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kenaikan kelasmu di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kenaikan nilaimu di mata Allah, kenaikan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dijanjikan selalu saja antara siam dan qiyam. Antara puasanya juga mesti bagus, sama qiyamnya juga mesti ada gitu. Jadi jangan tinggalkan tarawih. 20 rakaat untuk tarawihnya, dan sekurangnya 3 rakaat untuk witirnya. Nah, witirnya sendiri itu paling banyaknya adalah 11 rakaat. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita untuk bisa menjalankan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Tarawih, kalau saya ditanya gitu, Ustazah bagaimana dengan tarawih yang 8 rakaat gitu? Saya akan menjawab seperti apa yang dijawab oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya. Habib Umar ketika ditanya, "Bib, orang kalau tarawihnya 8 rakaat sah atau tidak?" gitu. Habib Umar bilang, "Sah, tapi dia kurang 12." Sah, tapi dia kurang 12 gitu. Jadi ya saya juga jawab dengan yang sama juga. Kalau ada orang nanya sama saya, "Ustazah, tarawih 8 rakaat sah apa enggak?" Sah-sah aja sih, boleh-boleh aja silahkan. Tapi ya kalau bisa ditambahin 12 lagi gitu, biar maksimal menjadi 20 rakaat. Karena memang sejatinya tarawih itu sudah sah bahkan dari 2, tapi 4 lebih bagus. 6 lebih bagus lagi, 8 lebih bagus lagi, 10 lebih bagus lagi, 12 lebih bagus lagi, dan seterusnya sampai dengan 20 adalah bilangan terbaiknya. Teman-teman saya sekalian, dan apa yang kita lakukan dari sholat taraweh 20 rakaat dengan ya sekitar 1 jam ya, dengan witirnya sekali 3 rakaat itu biasanya kan 1 jam saya rasa udah selesai gitu, atau paling lama ya 1 jam setengah mungkin seperti itu ya. Kalau di negara-negara kita ini kan kita jalaninya seperti itu menurut saya adalah ibadah yang sangat-sangat standar. Saya nggak pernah dapetin satu cerita di mana ambulan didatangkan untuk membawa orang yang selesai taraweh karena dia benar-benar terkuras energinya atau sampai dengan sakit gitu ya, karena dia kebanyakan taraweh gitu. Jadi saya rasa itu adalah merupakan ibadah yang standar saja, yang sebaiknya jangan dikurang-kurangin lagi lah dari itu gitu. Jangan juga terlalu cepat ya tarawehnya, nikmati sebagai satu ibadahmu yang memang kamu persembahkan hari-harimu itu di bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian selain daripada itu juga memperbanyak membaca Al-Qur'an, kemudian memperbanyak bersedekah. Dan afdolnya sedekah pada waktu bulan Ramadan itu adalah dengan memberikan bukaan puasa, tentu saja bagi yang berpuasa ya, memberikan bukaan puasa bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berbuka puasa gitu, atau bahkan mengundang buka puasa kepada orang-orang lain, memberikan bukaan puasa ya kepada orang-orang lain gitu. Nah, teman-teman saudara sekalian, memberikan jamuan buka puasa pada orang lain. Nabi Muhammad SAW menyebutkan mengenai hal ini, "Man aftara sha'iman falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a." Siapa yang memberikan bukaan puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dari orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun juga. Kemudian Habib Umar juga mengatakan mengenai sedekah di bulan Ramadan, beliau mengatakan lebih baik kamu bersedekah secara terus-menerus selama bulan suci Ramadan. Walaupun sedikit, daripada kamu bersedekah sekali sedekah banyak tapi hanya 1 atau 2 kali aja selama bulan suci Ramadan. Gitu ya. Jadi lebih baik kita bersedekah walaupun sedikit-sedikit gitu setiap harinya. Itu lebih baik daripada kalau kita bersedekah hanya sekali 2 kali aja selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu menjanjikan banyak karunia yang kita nggak pernah tahu kapan waktunya turun.
hari-hari kapan yang waktunya turun, bisa macam-macam gitu. Ibarat hujan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang dituruni hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, kadang gerimis, kadang deras. Nah, kita nggak pernah tahu yang kapan derasnya, kapan banyaknya gitu. Hujan-hujan rahmat tersebut, karenanya lebih baik kita berderma atau bersedekah dari waktu yang ke waktu gitu. Setiap hari kalau bisa kita usahakan ada sedekahnya walaupun sedikit gitu. Salah satu dari ibadah lain selama bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. Salah satu ibadah yang lain pula di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ibadah yang lain pula di bulan Ramadan, jangan meninggalkan sahur walaupun kita kuat puasa tanpa sahur. Kemudian selain daripada itu adalah memperbanyak zikir. Dan zikiran yang paling bagus untuk kita baca di bulan suci Ramadan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ada 4 hal ya, 2 hal kata Nabi Muhammad yang Allah ridhoi. Sementara 2 hal lagi, khaslatan la ghina lakum anhuma. 2 perkara lagi yang sangat kalian perlukan. Wa amal khaslatan, adapun 2 perkara, turdun bihima rabbakum, yang membuat Allah ridho dari kalian, yaitu antashhad an la ilaha illallah, itu wa antastaghfiruna, yaitu bersyahadat la ilaha illallah dan juga untuk kalian beristighfar padanya. Sementara amal khaslatan alladan la ghina lakum bihi anhuma, adapun 2 perkara yang kalian sangat memerlukannya, yaitu kalian minta dimasukkan ke dalam surga dan kalian minta dihindarkan dari api neraka. Dan itu sering sekali kita dengarkan di masjid-masjid selama bulan suci Ramadan. Kebanyakannya adalah saat-saat menjelang buka. Sampai ada yang pernah nanya sama saya, "Oh, itu bukan hanya bacaan dibaca sebelum buka, Ustazah?" Enggak ya, itu sebenarnya mau siang mau malam selama bulan suci Ramadan baik untuk membaca dzikiran tersebut, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar gitu. Itu kita ulang-ulang selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ada Lailatul Qadar yang berkemungkinan terjadi di salah satu malam selama bulan suci Ramadan. Di malam ganjilnya lebih mungkin daripada malam genapnya, dan di 10 malam terakhirnya lebih mungkin daripada di 20 yang awalnya gitu. Jadi kemungkinan terjadinya itu pada malam 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Di mana pada malam tersebut seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu, malaikat-malaikat turun rombongan demi rombongan. Duf'atan ba'da ukhra, rombongan demi rombongan para malaikat, hingga kabarnya kepak-kepak sayap mereka itu memenuhi lapisan dari bumi ke langit ini ya, dari banyaknya malaikat-malaikat yang turun pada malam tersebut. Ruh termasuk juga malaikat Jibril, bi amri rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua ini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk turun pada malam tersebut untuk menyelesaikan urusan mereka. Apa urusannya? Ketika ada seorang hamba yang sedang beribadah, mereka akan mengaminkannya. Mereka akan meminta kepada Allah untuk menerima ibadahnya. Ketika mereka berdoa, mereka akan minta kepada Allah agar mengijabah doanya. Ketika ada hamba-hamba Allah yang sedang meminta hajat kepada Allah, Allah menjadikan para malaikat itu mendoakan orang tersebut. Jadi ibadahmu dimintakan ijabahnya, dimintakan diterimanya oleh jutaan malaikat, teman-teman. Dan juga doa-doamu, hajat-hajatmu diaminkan oleh jutaan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kebahagiaan, keselamatan, kedamaian sampai dengan saat fajarnya gitu ya. Karenanya Habib Umar bin Hafid mengatakan bahwa cirinya Lailatul Qadar kelihatan pada besok harinya. Maksudnya pada pagi harinya, malah justru di saat para malaikat kembali naik ke atas sehingga menghalangkan cahaya matahari sampai ke bumi. Kata beliau, itu kalau paginya cahaya buminya tuh temaram gitu. Enggak juga dibilang terang juga enggak, hujan juga enggak gitu, tapi temaram aja gitu. Temaram. Kenapa temaram? Karena kehalangan sama kepak-kepak sayap malaikat. Jadi cahaya matahari itu terhalang sama kepak-kepak sayap malaikat yang masih bergantian naik ke atas langit sesudah mereka semalaman menemani hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah pada malam tersebut. Mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkannya insyaallah. Mudah-mudahan kita semua meraih apa yang dijanjikan pada Lailatul Qadar ataupun malam-malam yang lainnya ya, di mana Lailatul Qadar itu kan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Mari kita sambut Ramadan kita dengan penuh cinta, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan semoga kita bisa mengamalkan. Sekali lagi yang saya sampaikan di awal, semoga ilmu yang kita dengar pada hari ini tidak hanya menjadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya, akan tetapi menjadi ilmu yang kita simak dengan kedua telinga kita,
kita masukkan ke dalam hati kita menjadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuh kita menjalankannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mau, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.